Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Westakot Alexander dari kelas TIE Angkatan 23 dengan NIM 2305 1204 149. Dan yang kali ini saya akan melakukan praktikum VPN atau Virtual Private Network dari klien to office sesuai dengan PDF ya. Sebelumnya tadi saya udah pasang apa setting skenario yang ada sesuai ini ya, sesuai PDF ya. Rancangannya ada dua PC dengan router customer A dan dengan PC dengan router customer B, dengan dalamnya ada beberapa router, dan itu sudah disesuaikan ya, dipasang sesuaikan. Nah, terus untuk langkah pertama dibooting dulu semua ya, seperti yang ada di gambar ya. Setelah itu kemudian uh, berubah identity setiap router, jadi ya agar bisa dikenal dan di setting dengan baik ya. Nah, seperti yang ada di gambar tuh ya, bisa dilihat kalau top linknya itu seperti itu. Nah, itu ada dua PC di atas, yaitu ada PC satu sama satu switch lagi. Ini kenapa dipasang ya? Ini dipasang untuk menamai, merename, dan juga untuk men-setting router-router yang ada di tengah, yang ada di antara eh, PC customer A dan customer B itu. Nah, sebelumnya untuk penamaannya itu disesuaikan ya. Untuk eh, empat router di tengah itu ada router satu yang yang menyambung langsung dengan customer A, terus router 2 yang berarti di router satu dengan router 3, dan di sebelah kanan ada router 3 yang langsung nyambung ke router customer B. Lalu yang terakhir di bawah ada router 4. Ya, ya sesuai prosedur nanti ini akan router akan dinamakan satu persatu ya, terkhusus untuk router-router yang ada di tengah itu ya, R1, R2, R3, dan R4 begitu. Langsung saja dipercepat saja. Oke, selanjutnya setelah tadi di rename masing-masing identitinya, ya tadi sebenarnya belum semua. Jadi ini baru router-router yang ada dengan aja, router satu sampai router 4 itu untuk router customer itunya belum disetting. Tapi langsung saja biar nggak repot, biar nggak kelamaan, yaitu langsung masuk langkah 2, yaitu setting IP address sesuai dengan yang ada tabel yang ditentukan di PDF. Yaitu untuk device R1 ya, router satu itu ether satunya itu 12.12.12.1/24 dan seterusnya ya, 14 lalu 1/24. Kemudian untuk R2 12 yang di ether satu, lalu 23 dan 24 untuk masing-masing ether selanjutnya. Untuk R3 itu 23, 34 sama 222.3/24 gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada R4 dengan konfigurasi untuk tiap ether pertama itu 14.14.14.14.424/24, dan untuk ether 2 24.24.24.4/24, dan yang terakhir untuk ether 3 atau E2 itu 34.34.34.4/24. Ini langsung saja dipercepat ya biar nggak lama. Let's go.
Ya, lalu selanjutnya itu pindah ke RK1 ya, RK1 tapi router customer A. Hampir salah ngomongnya. Untuk router customer A itu hanya memakai dua ether ya, ether satu dan ether 2, dan itu tuh berlaku untuk dua router customer yang A dan yang B. Untuk yang A yang pertama itu untuk ke ether 1 atau E0-nya tuh 1.1.1.10/24. Nah, untuk ke ether 2 atau untuk ke masing-masing PC ya, dalam hal ini PC-nya nyambung ke A1 itu 192.168.1.10/24. Nah, untuk customer B itu juga sama, pakainya 2.2.2.2.10/24 untuk Ether 1. Kemudian untuk Ether 2 yang nyambung langsung ke PC itu 192.168.2.10/24 gitu. Nah, setelah tadi pasang IP address-nya di router MikroTik-nya semua, ini langsung pindah ke PC ya. Sesuai ada, karena PC langsung settingnya di situ ya, cuma ada satu ether ya ke dirinya sendiri. Basically, jadi untuk PC 1A itu 192.168.1.11 itu depannya sama ya, kurang lebih. Untuk PC 2 3 digit 2 depannya itu sama. Lalu ditukar dengan 1.12 dot 12 ya, bukan titik titik dot 12. Lalu untuk PC B1 sama, cuman hanya skemanya di digit ketiga, yaitu dot 2 diganti dengan dot 2 dan yang terakhir dot 11. Sama juga dengan yang setelahnya untuk B2 92.168.2.12 gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu langkah 3 yaitu advertise network OSPF. Jadi ya kita basically masang OSPF ya di tiap-tiap router yang ada di antara router customer A dan router customer B. Masing-masing itu ada skemanya sendiri. Yang pertama untuk R1 ini kalau tidak salah ya, itu 12.12.12.0/24. Untuk tambah network keduanya 14.14.14. Yang terakhir untuk network tiganya itu satu semua, 1.1.1/0/24 ya. Untuk yang dua sama, itu 12 juga untuk network pertama. Terus network kedua ditambahkan 23 ya, 23 untuk networknya 23. Yang untuk network 3 itu 24 slash 0/24 ya, sama. Lalu kemudian untuk yang R3 itu 23, beda ya, 23
yang network pertamanya, network keduanya itu 34, yang terakhir itu 2, karena nyambung ke router customer ya, kalau tidak salah ya. Karena R1 nyambung ke router customer A, sedangkan yang R3 nyambung ke router customer B. Nah, untuk R4 ini yang masing-masing nyambung ke R1, R2, R3 ya. Jadi untuk R1 nya dia ke 14 ya, network pertama kan 14, yang keduanya ke 24, yang terakhir yang ketiganya tuh ke 34 alias ketiga ya, router yang ketiga. Oke, selanjutnya itu kita pasang gateway ya. Ya, ini khusus di router customer A dan customer B. Untuk PC-PC-nya itu kan udah ya dari di awal. Gateway-nya langsung dipasang. Nah, untuk customer A itu pakai gateway-nya ke R1 alias .1.1.1.1 itu ke arah R1 kan. Sama seperti yang ada. Lalu yang untuk customer B itu nyambungnya ke R3 alias 2.2.2.3 terakhirnya. Nah, selanjutnya kembali ke router customer A dan customer B ya. Itu kita pasang NAT ya. Dengan yang A itu yang customer A itu seharusnya sama dua-duanya ya. Yang C-nya tuh harusnya di sini SRC NAT bukan DSD NAT ya. Ke out interface-nya ke Ether 1. Lalu action-nya itu diganti ke Masquerade. Nah, seperti itu. Dan ini untuk customer A dan B-nya tuh sama ya. Dua-duanya sama, out interface-nya ke Ether 1, SQ-nya juga Masquerade. Nah, kemudian ada uji testing ping, ada testing koneksi. Destinasinya ada 3 untuk customer A, yaitu 1111, ping dirinya sendiri, lalu 2.2.2.10 atau ke PC yang ingin dituju. Ini kalau tidak salah itu ya, benar ya, 2.2.2.2.10. Nah, untuk ping destination 1 dan 2 itu harus tersambung. Sedangkan untuk destination 3 itu memang tidak tersambung karena kita nggak bisa ping ke PC sebelah, PC tetangga gitu kan. Kita nggak bisa dari ini. Nah, sama juga seperti PC yang dari router customer B itu juga nggak bisa. Nah, ini saya lihat yang di customer A nih ya, dan ya itu nggak bisa, unreachable, karena memang harus seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, untuk customer B ke customer A alias untuk destination 3 nya itu 192.168.1.11 alias ngeping ke PC A1 itu memang tidak bisa, karena ya kembali lagi memang tidak bisa di blok kayak firewall tadi ya kalau. Nah, solusinya apa? Solusi yang dari memakai hal ini adalah dengan adanya VPN gitu. Jadi kita buat ruang eksklusif bypass dari router-router tersebut yang dipasang firewall kan, langsung aja dibuat virtual private network gitu di atas mereka berdua. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa dilihat untuk ngeping dari PC customer B ke PC ke customer A itu nggak bisa unreachable kan keduanya. Nah, sama juga seperti sebelumnya gitu. Nah, kemudian ini ada trace route ya,
Jadi untuk masing-masing trace startnya dengan destination yang sama juga. Jadi pastikan untuk ke destination 3 itu juga nggak bisa, aslinya nggak ada. Nah, jadi ini untuk yang kedua ya 22210 itu ada nyampe. Dan untuk yang terakhir ini harusnya memang tidak sampai karena nggak bisa diblokir sama nah kan bener unreachable tuh bisa dilihatin nih ya, there's literally nothing undetectable tuh kan, nggak unreachable karena memang nggak ada yang koneksi itu berdua gitu. Nah, harusnya hal yang sama itu juga berlaku di uh, router yang satunya lagi ya, harusnya memang nggak tersambung sama sekali gitu karena memang ya di seperti sebelumnya diblokir sama firewall untuk destination ketiganya, alias ngeping ke PC sebelahnya, PC customer lain dari mungkin PC ke klien yang lain gitu kan, karena diblokir firewall. Harusnya tidak bisa, dilihat saja seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita setting VPN dengan PPTP pada di router customer A nih ya, seperti bisa dilihat ya. Tuh. Nanti kita masuk ke langsung saja dari PPP ke PPTP server lalu di enable. Tuh, ya. Checklist. Nah, kemudian setelah itu harusnya ini buat user ya, create user dan password, lalu service, profile, serta local dan remote address dari VPN tersebut. Tuh, harusnya seperti itu ya, bisa dilihat nih. Ya, karena tadi udah aktif ya. Dan ya di sini langsung saja ke skemanya untuk membuat user pertama. Ini dengan nama bebas lah ya. Essentially karena ini hanya digunakan sebagai testing dan digunakan sebagai praktikum juga. Essentially ya just use a basic stuff to write under that name ya, at that user gitu. Ini karena ini ya basicnya ya praktikum aja gitu. Nah, selanjutnya ini setting VPN di client PC1 B1 ya. Ini ngikutin step yang ada di ini ya di PDF. Jadi hanya ikut-ikutin saja, harus ngapain, harus mencet apa dan apa itu sudah sesuai ya. Karena masukin ini user ya. Jangan lupa tadi user tadi itu dimasukin, jangan diacak-acak nih. Kan? Ya. Nah, tadi setelah ada sedikit perbaikan ya, tadi karena passwordnya salah, jadi agak sedikit lupa tadi untuk memasangkan password dan username-nya. Nah, setelah dicoba kembali bisa tuh connect langsung di port VPN-nya. Gitu. Nah, ini coba lagi setelah itu testing ya VPN-nya seperti yang ada di modul. Jadi ya di ping ke PC sebelah gitu. Dari yang ada di kas B ke kas A. Bisa nggak kira-kira karena udah ada VPN nih. Kan setelah dicatat tadi ya, dan ternyata pingnya dibalas, artinya memang ya path receiver-nya bisa nyambung. Nah, untuk PC satu lagi nya tuh ke PC A2 itu juga bisa. Nah, itu karena ada VPN ya, jadi basically memang dalam catatannya dia membuat suatu private network di atas routernya itu sendiri, jadi dia bisa menyambungkan dari PC customer A ke customer B tanpa harus menghilangkan firewall yang ada. Jadi ya literally kayak membuat dunia di atas, dunia ada yang di bawah gitu, literally creating a barrier between the real yang di router dengan yang ada di VPN gitu. Oke, sekian dari praktikum saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, dan sebelumnya juga ini praktikum saya dilakukan di PC di laptop teman saya karena memang di laptop saya itu terjadi kendala pada chemistry-nya. Cukuplah dengan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.